warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wirantika, NPM 236101444, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengandaan dan penggunaan dana perusahaan. Yang kedua, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kekayaan pemegang saham. Yang ketiga, menjaga likuiditas dan probabilitas. Yang keempat, mengelola resiko keuangan. Yang kelima, menjamin efisiensi dalam penggunaan dana. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Menyusun anggaran dan proyeksi keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penganggaran. Menentukan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengendalian keuangan. Mengontrol pengeluaran dan evaluasi efektivitas penggunaan dana. Struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara modal sendiri dan utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional dan investasinya. Tujuannya adalah untuk mencari komposisi paling optimal agar biaya modal rendah dan nilai perusahaan maksimal. Selanjutnya, ada komponen struktur modal. Yang pertama, modal sendiri. Ada saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Yang kedua, utang. Ada obligasi, pinjaman bank, dan utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, stabilitas pendapatan. Yang kedua, tingkat bunga pasar. Yang ketiga, tingkat resiko usaha. Yang keempat, kebijakan dividen. Yang kelima, kemampuan untuk mengakses pasar modal. Yang keenam, kontrol kepemilikan. Yang ketujuh, fleksibilitas keuangan. Teori struktur modal. Yang pertama, teori Modiglin and Miller. Tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan pajak, utang bisa meningkatkan nilai perusahaan karena bunga bisa mengurangi pajak. Yang kedua, trade-off teori. Perusahaan mengimbangkan manfaat pajak dari utang dan resiko kebangkrutan. Yang ketiga, pecking order teori. Perusahaan lebih suka pembiayaan dari dalam atau laba ditahan. Lalu utang berakhir menerbitkan saham baru. Yang keempat, agensi teori. Konflik antara manajer dan pemegang saham bisa dipengaruhi oleh struktur modal. Kebijakan dividen. Yang pertama, pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan berapa besar laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan berapa yang akan ditahan untuk kebutuhan investasi atau operasional perusahaan. Yang kedua, tujuan kebijakan dividen. Yang pertama, memberikan return kepada pemegang saham. Yang kedua, menjaga kestabilitasan harga saham. Yang ketiga,
Menarik investor dengan dividen yang konsisten. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan internal dan kepuasan investor. Ada juga jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai. Dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, dividen saham dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Yang ketiga, dividen properti dalam bentuk aset selain kas atau saham. Yang keempat, dividen scrip, janji tertulis untuk membayar dividen di masa depan. Dividen likuidasi, dibayar saat perusahaan likuidasi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, ada kebutuhan dana untuk ekspansi. Yang kedua, likuiditas perusahaan. Yang ketiga, stabilitas pendapatan atau laba. Yang keempat, kondisi pasar dan ekspektasi investor. Yang kelima, peraturan pemerintah dan pajak. Yang selanjutnya ada struktur modal dan kontrol manajemen terhadap perusahaan. Yang kelima, kebijakan dividen umum. Yang pertama, ada kebijakan dividen stabil. Perusahaan membayar dividen dengan jumlah yang tetap atau meningkat secara bertahap, meskipun laba fluktuatif. Tujuan, memberikan kepastian bagi investor. Yang kedua, ada kebijakan dividen residual. Dividen dibayarkan dari sisa laba setelah semua kebutuhan investasi dipenuhi. Cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang. Yang ketiga, kebijakan dividen tetap. Persentase tertentu dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Yang keempat, ada tidak membagikan dividen. Laba seluruhnya digunakan untuk ekspansi atau kebutuhan lainnya. 6. Teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori irrelevansi dividen. Dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena investor bisa menciptakan sendiri dividen dengan menjual saham. Yang kedua, teori relevansi. Dividen relevansi karena investor lebih suka kepastian. Dividen sekarang lebih berharga daripada capital gain di masa depan. Yang ketiga, teori preferensi pajak. Investor lebih suka capital gain karena pajaknya lebih rendah daripada pajak dividen. Terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang ataupun cara menyampaikannya kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.